Kalau dilihat dari posisinya dan kalau dilihat dari jabatannya, ya, dia adalah seorang yang luar biasa. Tetapi bukan itu yang membuat dia mengalami sukacita dalam perjalanan hidupnya. Bukan itu yang membuat dia mengalami kebahagiaan dalam menjalani hari-harinya, ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan. Jadi kekuatan kita, ya, kebahagiaan kita untuk menjalani hidup ini, untuk menjalani hari-hari ke depan, bukan tergantung di mana posisi kita dan apa yang kita miliki. Seperti sida-sida. Salam sahabat Bethlehem, saya Marlin Hutajulu. Tuhan membuatmu selalu berhasil. Selamat datang di channel Bethlehem Tabga yang hebat ini. Terima kasih kita ketemu lagi. Dan terima kasih bagi saudara-saudara yang telah mensubscribe channel ini. Tuhan membuatmu berhasil. Bagi yang belum, relakan hatimu mengklik subscribe, lonceng, like, dan komen. Mari kita bangun channel ini untuk kemuliaan Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selamat menikmati. Salam Bethlehem. Salam jemaat Tuhan Yesus yang luar biasa. Beri tepuk tangan yang luar biasa Tuhan. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Haleluya. Tiba saatnya kita masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi di tempat ini. Mari kita satukan hati kita. Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih buat kemurahan-Mu, buat cinta-Mu kepada kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Hingga sampai hari ini kami berkumpul bersama itu semua karena kasih karunia Tuhan pada kami. Bapa yang baik, kami rindu masuk dalam hadirat-Mu lebih lagi di tempat ini Tuhan. Penuhi setiap hati kami Tuhan. Puaskan setiap kerinduan hati kami Bapa. Berat Tuhan setiap pujian penyembahan kami hanya untuk meninggikan nama-Mu Tuhan. Jangan biarkan kami mencuri kemuliaan-Mu Tuhan. Sucikan dan kuduskan setiap hati kami Tuhan. Layakkan kami di hadapan-Mu Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini kami anak-anak Tuhan. Kami siap memuji Engkau, menyembah Engkau lebih lagi di tempat ini dan dimanapun kami berada. Engkau selalu ada dalam hati kami ya Bapa. Terima kasih Bapakku. Haleluya, haleluya, amin. Hallelujah.
Bapa yang sekalipun tak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ajar kami untuk selalu berpegang teguh padamu Bapa. Kami percaya Tuhan sekalipun Kau tak akan pernah meninggalkan kami ya Bapa. Engkau tahu setiap rinduan isi hati kami Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, ampuni pergumulan kami percaya kami bisa melewati bersamamu Bapa-Ku yang baik. Kami mau lebih lagi Tuhan datang ke dalam hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami siap Tuhan untuk bersorak meninggikan nama-Mu Tuhan. Biar roh sukacita ada dalam hati kami, roh sukacita turun daripada-Mu Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap bersorak meninggikan nama-Mu Bapa. Haleluya. Supaya kita siap bersorak untuk Tuhan sama-sama katakan. Haleluya. Siap bersorak buat Tuhan, amin. Haleluya.
dan kejam tetap ku rasakan kanannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Haleluya, kita sama-sama nikmat dan Tenanglah diri hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kejadian. Ku rasakan tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh, tanganku terima kasih Bapakku, terima kasih Engkau yang mengenal kesetiaan Kami Tuhan. Terima kasih Sungguh indah kami berseru padamu. memuji. Haleluya. Terima kasih Bapakku yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang luar biasa dalam hidup kami Bapak. Terima kasih buat penyertaan-Mu kepada kami Tuhan sepanjang minggu ini. Hingga sampai detik ini Bapak yang baik, kami sangat bersyukur kepada Bapak seperti Engkau. Terima kasih buat penyertaan-Mu, terima kasih buat kemurahan-Mu Bapak. Hari ini Tuhan yang bisa hati kami Tuhan untuk menyambut firman-Mu Tuhan. Berfirman menjadi berita buat kami Bapak yang baik. Kami juga memberikan persembahan kami yang pertama buat Tuhan. Kau balas berlipat-lipat kali ganda Tuhan setiap tangan-tangan yang beri Tuhan. Kau berkati setiap ekonomi kami anak-anak-anakmu Tuhan. Kami percaya sekalipun Kau akan berkat kami dalam kekurangan Bapa yang baik. Karena Kau yang punya Bapa yang hebat, Bapa yang setia dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dan Tuhan setiap persembahan kami berikan dengan sukacita Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapakku yang baik. Kami siap Tuhan untuk berikan persembahan kami yang terbaik buat Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kita akan berikan persembahan kita yang pertama dan yang terbaik buat Tuhan.
Di akhir puji nanti kami minta untuk pendeta Nina bisa dan memberikan firman Tuhan. Kita angkat persembahan kita. Kita sebutkan deklarasi persembahan. 1, 2, 3, ya. Oleh darah Yesus, aku telah ditebus dari maut kepada hidup. Hidupku dan hartaku bukan milikku lagi, tetapi milik penebusku. Hari ini aku akan memuliakan Tuhan dengan hartaku yang terbaik. Dan aku percaya sesuai firman-Nya. Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Lumbung-lumbungku akan diisi penuh melimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Kita berikan dengan sukacita. Shalom Bapak Ibu. Kita bersyukur kepada Tuhan hari ini oleh anugerah Tuhan yang luar biasa. Di minggu pertama di bulan 7 ini kita boleh menikmati mujizat-mujizat Tuhan. Ya, hari ini kita akan membuka kebenaran firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul, ya, pasal yang ke-8, ayatnya ayat yang ke-39. Dikatakan demikian. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Amin. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, ya, dalam kebenaran firman Tuhan ini dikatakan bahwa sida-sida itu meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Ya. Perjalanan yang ditempuh oleh sida-sida itu bukan perjalanan yang pendek. Perjalanan yang ditempuh oleh sida-sida itu perjalanan yang begitu sangat panjang, ya. Sama seperti kita dalam menjalani kehidupan ini, Ibu Bapak, ya. Perjalanan yang harus kita tempuh begitu panjang, ya. Begitu panjang. Dan di dalam perjalanan ini dibutuhkan kekuatan, dibutuhkan damai sejahtera, dibutuhkan sukacita untuk melewati setiap jalan yang harus kita lalui. Banyak orang di hari-hari ini dalam menjalani perjalanan kehidupan ini, dia putus asa, dia kecewa, dia tidak kuat. Oleh karena apa? Oleh karena kondisi yang terjadi di hari-hari ini, Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi sida-sida ini dikatakan firman Tuhan ini, dia bersukacita sepanjang perjalanannya. Siapa sida-sida ini, Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan? Sida-sida ini kalau kita baca dalam firman Tuhan pasal yang ke-8 ayat 26, dia adalah seorang pembesar, memiliki posisi yang bagus, ya. Baru yang kedua, dia adalah seorang bendahara. Dia mengatur keuangan. Kalau dilihat dari posisinya dan kalau dilihat dari jabatannya, ya, dia adalah seorang yang luar biasa. Tetapi bukan itu yang membuat dia mengalami sukacita dalam perjalanan hidupnya. Bukan itu yang membuat dia mengalami kebahagiaan dalam menjalani hari-harinya, Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi
Ya, kebahagiaan kita untuk menjalani hidup ini, untuk menjalani hari-hari ke depan, bukan tergantung di mana posisi kita dan apa yang kita miliki, seperti sida-sida ini. Itu sebabnya dia datang beribadah ke Yerusalem, dia datang beribadah mencari Tuhan karena apa? Karena yang membuat dia berbahagia bukan posisinya, bukan apa yang dia miliki. Ibu bapak, banyak orang pada awalnya ketika mereka terima Yesus, sudah terima Yesus, tetap tidak mengalami damai di dalam hidupnya, tidak mengalami kebahagiaan dalam menjalani perjalanan kehidupannya. Sehingga pada mulanya ketika dia terima Yesus, ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan, dalam perjalanannya itu dia kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera. Karena apa? Karena ibu bapak dia tidak begitu memahami dan mengerti apa sebenarnya yang membuat orang dapat mengalami sukacita, kekuatan dalam perjalanan hidupnya. Ya, ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan, apa yang dilakukan sida-sida ini sehingga dia mengalami damai sejahtera dalam perjalanannya, sehingga dia bersukacita dalam perjalanannya. Seperti saya katakan tadi, apakah perjalanannya itu perjalanan yang pendek? Tidak, ibu bapak. Tapi perjalanannya itu perjalanan yang begitu panjang, jauh. Ibu bapak, dari Medan ke Jakarta, dari Medan ke Jakarta itu diperkirakan kurang lebih 1873 km naik pesawat. Itu bisa mungkin ditempuh 1 jam 45 menit atau sampai 2 jam. Tiba di Jakarta 1873 km diperkirakan kurang lebih segitu jauhnya ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan. Ya. Waktu orang Majus mereka datang ke Yerusalem, untuk menyembah Yesus, untuk menjumpai Yesus yang lahir di palungan di sana. Perjalanan yang ditempuh orang Majus, karena orang Majus itu diperkirakan, diprediksi mereka dari Iran. Perjalanan yang harus mereka tempuh dari Iran ke Yerusalem ada kurang lebih 1963 km. 1963 km ibu bapak, mereka naik unta ke sana. Ya. Tetapi sida-sida dari Ethiopia ini, perjalanan yang harus dia tempuh, karena dari Ethiopia ini sida-sida diperkirakan dia dari Eropa, perjalanan yang harus dia tempuh dari Eropa ke Yerusalem diperkirakan kurang lebih 4.197 km ibu bapak. Kurang lebih sekitar 4.197 km. Begitu panjang perjalanan itu. Tapi dalam firman Tuhan ini dikatakan, walaupun perjalanan itu begitu panjang, dia bersukacita dalam menjalani perjalanan itu. Dan menjadi pertanyaannya, apakah dalam perjalanannya itu perjalanannya enak? Apakah dalam perjalanannya itu ibu bapak yang dikasih Tuhan tidak ada tantangan, tidak ada rintangan? Apakah dalam perjalanannya itu ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan perjalanannya seperti perjalanan yang di jalan tol mulus terus? Tidak ibu bapak. Karena apa? Karena dari Eropa ke Yerusalem itu dia menempuh perjalanan 4.197 km dengan naik unta. Coba bayangin ibu bapak. Bukan naik pesawat, bukan naik mobil. Dan apa yang dialami, apa yang dihadapi dalam perjalanan itu? Di perjalanan itu banyak begal motor yang dihadapinya. Kalau zaman dahulu dikatakan itu penyamun, perampok ibu bapak. Dan berapa lama dia berjalan? Saya coba berjalan kaki ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan. Saya berjalan 1 jam berjalan kaki, yang bisa saya tempuh hanya sekitar 4,5 km, 4,5 km. Itu 1 jam. Ya. Ini yang dia tempuh 4.197 km. Bapak Ibu bisa bayangkan berapa bulan itu? Berapa bulan? Bukan hanya penyamun yang dihadapi di perjalanannya, bukan hanya perampok yang harus dihadapi di perjalanannya, bahkan dalam perjalanan itu nyawanya terancam ibu bapak. Kenapa nyawanya terancam? Karena dia harus melintasi padang gurun
Dia harus melintasi padang gurun. Apa yang ada di padang gurun? Di padang gurun begitu banyak binatang berbisa. Ular giring lah, kalajengking lah, ya. Apalagi ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan, beruang yang begitu ganas, beruang padang gurun. Pernah saya dengar orang bawa saudaraku karena sakit parahnya katanya, bisa dari ular giring itu pernah unta lewat dari padang gurun itu. Ketika dicatok atau dicatok oleh ular giring itu, hanya hitungan menit unta itu roboh dan mati. Sehingga ada orang berkata, karena dia tidak cocok dengan mertuanya, ya, dia pergi ke sana, dilihatnya unta tadi mati dicatok oleh ular giring tadi dalam beberapa menit tumbang mati. Dia berkata, kalau matinya mau tahun depan aku bawa dan mertuaku ke sini katanya. Karena apa? Karena dia tidak cocok dengan mertuanya tadi. Dan aku akan bawa dia melintasi padang gurun ini. Sehingga cerita tiba tahunnya, dibawanya mertuanya jalan-jalan ke Yerusalem. Ayo, mami kita jalan-jalan ke Yerusalem katanya kepada mertuanya. Sesudah mereka ke Yerusalem, mereka melintasi padang gurun. Waktu di padang gurun yang bawa saudaraku, sehingga cerita mertuanya tadi dipatok oleh ular giring tadi. Dalam hatinya dia senang sekali, dia bersuka, dia bergembira. Karena apa? Karena sebentar lagi yang selama ini yang membuat hatinya gondok, yang tidak cocok dalam pikirannya, yang membuat dia marah, sebentar lagi akan mati. Tapi apa yang terjadi? Tunggu, mertuanya tadi tak mati-mati. Tunggu, mertuanya tadi tak mati juga. Tak lama kemudian, apa yang terjadi? Yang berubah kejadian itu. Yang mati ular giringnya, mertuanya tetap hidup. Akhirnya dia berkata, ternyata bisa mertuaku masih lebih hebat, lebih kuat, lebih parah daripada bisa ular giring di padang gurun ini. Bayangkan Bapak Ibu, karena sakit begitu parahnya, bisa dari ular itu, ya, sampai bisa menumbangkan satu unta. Sida-sida dari Ethiopia ini, dia harus melintasi itu. Nyawanya terancam di sana. Ya. Nyawanya terancam di sana. Oleh karena apa? Oleh karena banyak di sana bisa yang bisa mematikan dia dalam waktu yang sebentar. Tetapi itu pun walaupun nyawa terancam ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan, dia bersuka cita melewatinya. Dia bergembira, ada kekuatan, ada damai sejahtera dalam hidupnya. Menjalani perjalanan itu, ada kekuatan dalam hidupnya. Ibu bapak, bukankah di hari-hari ini banyak hal-hal yang bisa mematikan yang terjadi, sehingga banyak orang tidak mengalami damai sejahtera dan sukacita lagi dalam hidupnya, sehingga beribadah pun tak berani. Beribadah pun tak berani, ya. Kehilangan sukacita, kehilangan kekuatan. Karena apa? Karena dalam perjalanan itu dia melihat banyak sekali bisa-bisa yang harus dihadapi. Bukan hanya itu ibu bapak, bukan hanya binatang berbisa yang harus dihadapi di sana, apa lagi? Katanya padang gurun itu kalau malam dinginnya luar biasa, minus ya kalau malam. Tapi kalau siang panasnya luar biasa, itu harus dia lewati. Tapi dia tetap bersukacita dalam menjalani perjalanan kehidupan itu. Ya. Dia tetap berbahagia melintasinya, melintasi badai, melintasi tantangan, melintasi persoalan, melintasi ibu bapak yang dikasihi Tuhan, problema-problema kehidupan yang harus dia lalui. Dia tetap kuat, dia tetap bersukacita, dia tetap senang melewatinya. Dia tetap senang melewatinya. Walaupun begitu panjang perjalanan itu, ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Ya. Malam, bukan tidur di hotel. Padahal seorang pembesar. Bayangin, tidur di mana dia? Kalau dia pas kebetulan melintasi hutan, naik untanya berapa? Berarti tidur di hutan lah.
Kalau pas di padang gurun dia malam itu dinginnya luar biasa, dia harus tidur di sana. Itu pun dia senang melaluinya, walaupun ancaman di sana banyak, dia senang melaluinya. Ibu bapak, ada kekuatan yang luar biasa, ada sukacita yang luar biasa dalam menjalani perjalanan hidup itu. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Dalam menjalani perjalanan kehidupan ini saudara, masih ada sukacita dalam hidupmu? Masih ada damai sejahtera dalam hidupmu? Atau kekhawatiran, ketakutan? Ingat sida-sida ini dalam menjalani perjalanan yang begitu panjang, walaupun ancaman, semua tidak ada yang mendukung di sekitarnya, tetapi ada kekuatan yang berbeda, ada sukacita yang luar biasa dalam hidupnya. Kenapa? Kenapa? Ibu bapak, kita melihat kepada kebenaran firman Tuhan ini, sida-sida ini, kenapa dia bisa bersukacita dalam menjalani perjalanan itu? Ya, dalam menjalani perjalanannya itu, kenapa dia bisa bersukacita? Kita melihat ada 3 hal yang dia lakukan sehingga dia ada kekuatan dalam hidupnya, sehingga dia bersukacita dalam menjalani perjalanannya. Yang pertama, apa yang dilakukannya? Kita lihat ayatnya, ayat yang ke-27. Dikatakan begini, lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida pembesar dan kepala pemerintahan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Yang pertama, kenapa dia bersukacita dalam menjalani kehidupannya, walaupun dalam tantangan yang begitu berat, walaupun dalam persoalan yang begitu luar biasa, walaupun dalam ancaman yang begitu mengerikan, dia bisa bersukacita karena yang pertama di ayat 27 dikatakan, karena dia adalah orang yang beribadah. Dia beribadah. Walaupun begitu jauh dari Ethiopia ke Yerusalem, dia pergi ke sana beribadah karena pada waktu itu pusat ibadah ada di Yerusalem. Dia datang ke sana beribadah, mencari Tuhan, dia ke sana. Ibu bapak dengar, hari-hari ini banyak orang tidak mencari ibadah. Hari-hari ini banyak orang bukan mengutamakan ibadah, dengan alasan, berbagai macam alasan di hari-hari ini. Sementara keadaan dunia di hari-hari ini sulit, tetapi banyak orang dia tidak peduli dengan hal ibadah. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga dia tidak bisa kuat, tidak bisa bersukacita dalam menghadapi keadaan yang terjadi di hari-hari ini. Oleh sebab itu, ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, apapun yang terjadi, seperti sida-sida ini, supaya kita mengalami sukacita dalam menjalani kehidupan ini. Ya, walaupun tantangan ada seperti sida-sida ini, tantangan ini banyak ibu bapak. Mungkin dalam rumah kita ada tantangan apa itu? Suami, istri, anak-anak, ekonomi, ya, pekerjaan, keluarga. Bisa jadi tantangan dalam hidup kita. Tetapi apapun yang terjadi, supaya kita bersukacita kuat menghadapinya, berjalan di dalamnya, tetaplah beribadah. Tetaplah beribadah. Wah, ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, jangan buat kondisi dan situasi membuat hidupmu, memisahkanmu dari ibadah. Jangan. Karena apa? Karena di dalam ibadah itu ada kuasa. Ada kuasa yang akan memberi kekuatan kepadamu. Ya, yang akan memberi kekuatan kepadamu. Itu sebabnya tetaplah beribadah. Cari Tuhan. Walaupun berat, cari Tuhan. Ya. Walaupun mungkin kita harus mengorbankan yang lain, meninggalkan yang lain, tetap cari dan beribadah kepada Tuhan. Beribadah kepada Tuhan. Sehingga kita kuat menjalani kehidupan ini. Sisi dan sisi yang pertama yang dia lakukan,
dia beribadah kepada Tuhan. Yang kedua, apa yang dilakukannya? Apa yang dia buat sehingga dia kuat menjalani kehidupan ini? Bersukacita dalam perjalanannya, perjalanan hidupnya dia bersukacita. Kalau yang pertama dia beribadah, yang kedua ayat yang ke-28 dikatakan, sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Di dalam keretanya firman Tuhan ini berkata, dia membaca firman Tuhan. Ibu bapak yang membuat dia kuat dalam menjalani kehidupan, bersukacita dalam perjalanan hidupnya, karena dia suka merenungkan, membaca firman Tuhan. Karena apa? Karena firman Tuhan itu berkuasa. Karena firman Tuhan itu menyembuhkan. Karena firman Tuhan itu memberkati. Karena firman Tuhan itu memberi kekuatan. Karena firman Tuhan itu menyembuhkan. Firman Tuhan itu memberi harapan. Dan firman Tuhan itu, ibu bapak yang dikasih Tuhan, membuat harapanmu tidak sia-sia. Membuat engkau tidak kecewa dalam pengharapanmu. Ketika engkau senang merenungkan firman Tuhan, ada kekuatan dalam hidupnya. Sida-sida ini dia merenungkan firman Tuhan, dia membaca firman Tuhan, dia membaca firman Tuhan. Itu sebabnya ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan, ya, jadikanlah hidup kita ini menjadi tempat kesenangan untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Sekarang ini zaman canggih, hebat, ya, kemajuan teknologi luar biasa di hari-hari ini. Betapa sayangnya kita anak-anak Tuhan, hanya namanya anak Tuhan tapi tidak memperoleh kekuatan dalam hidup kita. Karena apa? Karena di handphone kita pun yang lebih banyak kita baca, banyak kita lihat di sana, WA, Facebook, apa segala macam. Tapi firman Tuhan Alkitab tidak ada di dalamnya yang setiap saat bisa kita baca di mana kita ada. Ya wajar menjadi anak Tuhan yang tidak kuat. Karena apa? Karena tidak ada firman dalam hidupnya. Ya, tidak ada firman dalam hidupnya. Sebabnya ibu bapak, dengar, sida-sida ini kuat. Di ayat 28 dikatakan, dia senang mencintai firman Allah. Dia mencintai firman Allah. Itu sebabnya cintai firman Allah. Ketika kita mencintai firman Allah, sesungguhnya di sana kita mencintai Yesus. Karena apa ibu bapak? Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ketika kita mencintai kebenarannya Allah, suka merenungkan firman Tuhan, suka membaca firman Tuhan, ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan, pada saat itu sesungguhnya kita sedang berhubungan dengan Tuhan, kita sedang bersama dengan Tuhan. Ya. Sebabnya manfaatkan waktu untuk merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, sehingga kau kuat dalam menjalani kehidupan, sehingga kau bersukacita dalam menjalani kehidupan. Seperti sida-sida ini, dia senang akan mendengar firman Tuhan. Banyak hari-hari ini orang bergereja, tapi hanya menjalankan tanggung jawab, kebiasaan. Dengar firman Tuhan hanya di gereja, tapi selanjutnya sesudah keluar dari sana, tak pernah lagi ada hubungan lewat firman-Nya dengan Tuhan. Bayangin Bapak Ibu, nonton di video, di handphone, bisa sampai 3 babak, 4 babak sinetron berlalu. Tetapi beri waktu kepada Tuhan untuk berhubungan dengan Tuhan lewat firman-Nya, tak ada. Sehingga ketika persoalan datang, ketika ujian datang, dia tidak keluar, dia putus asa. Tidak ada harapan. Karena apa? Karena tidak pernah berhubungan dengan Tuhan lewat firman-Nya. Sebab ibu bapak, supaya kita kuat bersukacita dalam menjalani kehidupan ini, ayo
Lihat sida-sida ini, karena dia senang berhubungan dengan Tuhan lewat firman-Nya, merenungkan firman Tuhan. Yang ketiga, kenapa dia kuat? Kenapa dia bersukacita dalam menjalani perjalanan kehidupannya? Ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan, ayatnya ayat 36 sampai 38 dikatakan begini. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Saud Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh? Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Yang ketiga, kenapa dia kuat bersukacita dalam menjalani perjalanan kehidupannya walaupun tantangan begitu berat, walaupun nyawa yang menjadi taruhannya, ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan di padang gurun. Yang ketiga, yang membuat dia kuat ketika dia mendengar firman Tuhan, tidak tunggu besok. Pada saat itu juga dia lakukan firman itu. Pada saat itu juga dia kerjakan firman Tuhan itu. Pada waktu itu Filipus menceritakan tentang baptisan kepada dia, dan pada waktu itu ada air di sana, dan pada saat itu juga apa yang dia dengar itu dikatakan kepada Filipus. Apa halangannya kalau saya dibaptis? Langsung saat itu dia bertindak melakukan firman Tuhan. Tidak tunggu hari Minggu, ibu bapak. Tidak tunggu hari Senin sampai Sabtu. Tapi saat dia dengar, saat itu dia lakukan. Saat dia dengar, saat itu langsung dia jadikan itu kehidupan. Ibu bapak, dengar, orang menjadi lemah dan selalu susah dalam hidupnya bukan karena persoalan yang berat. Yang membuat orang menjadi putus asa dalam hidupnya dan tidak kuat menghadapi tantangan hidup bukan karena masalah yang besar. Ya. Masalahnya hanya satu. Masalahnya kenapa dia lemah, kenapa dia kuat, kenapa dia tidak mampu menghadapi kehidupan, kenapa dia putus asa? Karena dia tidak connect dengan Tuhan. Itu aja masalahnya. Dia tidak connect dengan Tuhan. Kenapa dia tidak connect dengan Tuhan? Sementara dia dengan firman Allah. Masalahnya hanya yang terjadi tadi, Bapak. Dia tidak langsung melakukan firman Tuhan itu. Tidak dia jadikan firman itu menjadi kehidupannya. Tapi sida-sida ini dia bersukacita, dia kuat. Ketika dia dengar firman Allah, dia langsung lakukan. Kebenaran yang Bapak Ibu dengar, firman Tuhan yang Bapak Ibu dengar, ketika Bapak Ibu dengar, lakukanlah. Itulah yang membuat hidupmu kuat dalam menjalani kehidupan ini. Ketika tantangan datang, ketika persoalan datang, ketika penyakit datang, ketika masalah ekonomi sedang menerpa, ketika dunia tidak menjanjikan kebaikan, tetapi bagi orang yang senang melakukan firman Tuhan, ada kekuatan yang Tuhan beri kepada dia, ada pembenaran Tuhan yang khusus yang Tuhan beri kepada dia. Seperti sida-sida ini, ada pembenaran Tuhan, ada kekuatan Tuhan yang khusus Tuhan beri kepada dia. Karena ketika dia dengar, dia langsung lakukan. Sebab firman Allah berkata, jangan hanya mendengar, tetapi menjadi pelaku. Karena apa? Ketika kita melakukannya lah yang akan membawa kuasa dalam hidup kita. Ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan, hari ini adakah di antaramu dalam perjalanan hidupmu kamu mengalami susah, tidak bergairah, menjalani perjalanan rumah tanggamu, engkau tidak bersukacita, engkau tidak berbahagia, menjalani perjalanan pekerjaanmu hanya melakukannya karena keadaan terpaksa, tidak ada sukacita, tidak ada kebahagiaan di dalamnya. Tapi hari ini supaya ada kekuatan, ada sukacita di dalamnya, ada gairah, ada kebahagiaan di dalamnya dalam menjalani perjalanan itu, firman Tuhan berkata, cintailah ibadah, senanglah merenungkan firman Tuhan.
Dan ketika firman Tuhan itu kau dengar, lakukanlah, jangan tunggu besok. Tak mungkin ada di antara hari ini mengalami kesusahan atau penyakit yang sudah lama mungkin tak kunjung sembuh, sehingga kau tidak bersuka cita dalam menjalani hidupmu. Hari ini cintailah Tuhan, cintailah ibadah, cintailah firman-Nya, lakukanlah kebenarannya walaupun di tengah keadaan yang sulit oleh karena penyakit yang menjadi hidupmu hari ini. Maka akan ada kekuatan yang Tuhan beri bagimu, maka akan ada mujizat Tuhan beri bagimu hari ini. Dalam apa yang Tuhan hadapi hari ini, Bapak yang dikasih oleh Tuhan, ingat, ketika kau mencintai ibadah, mencintai kebenarannya Allah, merenungkannya dan bersegera melakukan kebenarannya Allah, hari ini mujizat Tuhan akan terjadi bagimu seperti yang dialami oleh sida-sida ini. Oleh sebab itu, maka kamu buka hatimu hari ini kepada Tuhan, untuk datang kepada Dia, menyembah Dia. Maka kau hari ini merenungkan kebenarannya, menjadikan kebenarannya kesukaan dalam hidup. Maka kau hari ini menjadi pelaku kebenarannya Allah itu seperti sida-sida ini, tidak menunggu hari yang akan datang, tapi bersegera melakukannya. Kalau kau mau hari ini, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan akan menolongmu, memulihkan, menyembuhkanmu, dan membuat perjalanan hidupmu sukacita dan bahagia. Kalau kau mau hari ini, percayalah, tangan Tuhan yang murah itu akan memulihkan dan menyembuhkan. Buka hati kepada Tuhan. Saya mau berdoa hari ini pada Yesus. Bapa, kau melihat anak-anakmu hari ini dalam perjalanan hidup mereka, ya Bapa. Banyak persoalan, banyak tantangan yang membuat mereka tidak bersukacita, tidak berbahagia dalam menjalani perjalanannya. Oleh karena persoalan, oleh karena tantangan, oleh karena penyakit, oleh karena masalah-masalah, ya Tuhan. Tapi hari ini anak-anakmu datang kepada memuji, menyembah-Mu, meninggikan kebenaran firman-Mu, melakukan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, dengan iman percaya kami hari ini semua mengalami pemulihan, semua mengalami mujizat, semua mengalami kuasa Tuhan di dalam nama Yesus. Engkau yang sakit hari ini, mari berjanji di hadapan Tuhan untuk selalu memuliakan Dia, merenungkan firman-Nya, dan mencara melakukan firman-Nya hari ini. Berjanji di hadapannya, saya berdoa kepadamu, hai engkau yang sakit pada saat ini, sakit apapun yang ada dalam hidupmu, oleh kuasa Tuhan, bilur-bilur Yesus, engkau sembuh dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mujizat Allah terjadi bagimu. Engkau yang menghadapi persoalan masalah dalam rumah tanggamu, anak-anakmu, suamimu, istrimu, yang hari-hari ini membuat engkau tidak bersukacita, saat ini ambil komitmen untuk beribadah, melakukan kebenaran firman Allah, mencintai Yesus. Saya mau berdoa bagimu di dalam nama Yesus. Setiap rumah tangga demi rumah tangga akan mengalami pemulihan, dan pemulihan itu terjadi bagimu dalam nama Yesus. Sukacita terjadi keluargamu, kuasa dan mujizat Allah terjadi bagimu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang menghadapi persoalan dalam ekonomimu, dalam pekerjaanmu hari ini, maka kau berjanji kepada Tuhan pada hari ini untuk berkata, Tuhan, aku akan mendahulukan, mengutamakan, mencari Engkau lebih dari segalanya, akan melakukan kebenaran firman-Mu, merenungkan kebenaran-Mu, dan hidup di dalam Engkau. Maka kau mengambil komitmen itu hari ini. Kalau Engkau mau, aku mau berdoa kepadamu hari ini, kuasa Tuhan terjadi bagimu, pemulihan terjadi dalam ekonomimu, mujizat Tuhan terjadi bagimu, dan Tuhan membuka lapangan pekerjaan yang indah bagimu. Tuhan membuka mujizat-mujizatnya bagimu, dan terjadilah bagimu promosi yang dari Tuhan mempromosikanmu saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebenaran-Mu, dan kami semua mengalami mujizat-Mu. Nafasi firman-Mu dengan roh-Mu dalam hidup kami. Nama-Mu yang dipuji, dimuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu, saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan makan minum tubuh dan darah Yesus. Saya undang ayat-ayat perjamuan kudus. Mari kita nyanyi, kita berdoa lebih dahulu. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang telah Kau berikan pada kami. Terima kasih buat hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran. Berkati istri dan anak-anaknya, berkati pelayan penggembalaannya ya Tuhan. Biar Tuhan
Yesus menolong kami. Hari ini Tuhan kami mau makan minum tubuh dan darah-Mu, perjamuan kudus. Tiap-tiap kami makan dan minum tubuh dan darah-Mu, perjamuan kudus ya Tuhan, kami selalu dikuatkan, diteguhkan. Hamba berdoa sungguh-sungguh dengan iman, biarlah semua yang sakit disembuhkan, semua yang susah dihiburkan. Kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mari terima perjamuan kudus. Bapak pegang tangan. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita. Sebelum kita makan dan minum tubuh dan darah Yesus, mari masing-masing kita berdoa, minta ampun kepada Tuhan. Berdoalah dengan iman. Percayalah, ketika kita makan dan minum tubuh dan darah Yesus, kita akan mendapat kuasa, berkat, kehidupan yang kekal, keselamatan di dalam Tuhan. Dosa kita diampuni, seluruh penyakit kita disembuhkan oleh Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus, hari ini kami mau makan minum tubuh dan darah-Mu. Berkatilah hamba-Mu dan seluruh umat-Mu ya Tuhan. Biarlah kuasa menjamah kami dalam nama Yesus. Haleluya. Mari dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah Kuteruskan kepadamu telah Aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam itu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan Aku. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para saleh-salehnya Kristus, bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah tanda persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Makanlah, terimalah mujizat dalam nama Yesus.
kita angkat cawan berkat. Demikian juga Tuhan Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu, saudara-saudari, para sare-sarenya Kristus, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah tanda persekutuan kita dengan darah Yesus? Minumlah, terima mukjizat Tuhan. Mari semua tandakkan tangan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Kami sembah nama-Mu. Bapa di surga, terima kasih banyak buat segala kebaikan, kemurahan-Mu. Terima kasih buat ibadah hari ini, ibadah yang luar biasa yang Tuhan berikan pada kami. Bapa, Hamba berdoa berkati seluruh umat-Mu, berkati iman kami, berkati keluarga kami, berkati kesehatan kami, berkati usaha kami, berkati perekonomian kami semua. Biarlah berkat Tuhan turun dengan sangat hebat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan memberi persembahan kami yang kedua. Kami mau beri dengan penuh sukacita. Biarlah nama Tuhan saja yang kami tinggikan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Bapak Ibu, kita akan memberi persembahan kita yang kedua. Nanti di ujung persembahan kita akan tutup dengan doa. Sebelum kita beri persembahan, pengumuman kita, saudara, mari kita ikuti terus ibadah-ibadah kita di gereja jam 8 pagi dan jam 11. Ibadah Yud hari Sabtu jam 7 malam. Ikutilah tiap hari doa secara online di YouTube Bethlehem Tabga mulai jam 4 pagi. Tuhan Yesus pasti memberkati kita sekalian dengan sangat luar biasa. Mari kita angkat pujian, kita angkat persembahan kita deklarasikan persembahan kita dulu kepada Tuhan. Sama-sama kita ucapkan dua ya. Oleh darah Yesus aku telah ditebus dari maut kepada hidup. Hidupku dan hartaku bukan milikku lagi, tetapi milik penebusku. Hari ini aku akan memuliakan Tuhan dengan hartaku yang terbaik. Dan aku percaya sesuai firman-Nya, Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Lumbung-lumbungku akan diisi penuh melimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan pujian nanti kami undang Tuhan. Menjadikan kaya
Kami bersyukur, berterima kasih buat kehadiran-Mu Tuhan dalam ibadah kami Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Di bulan yang baru Tuhan Yesus Kristus Tuhan, di minggu yang pertama ini Tuhan, kami berterima kasih Bapa di surga buat pemeliharaan Tuhan bagi kami Tuhan sampai saat ini Bapa di surga. Terima kasih buat kesehatan, terima kasih Tuhan Yesus Tuhan buat umur yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga buat segala sesuatu Tuhan yang sudah Kau kerjakan dalam kehidupan kami Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Allah kami yang besar. Kami berterima kasih Bapa di surga buat karya-Mu yang selalu Kau nyatakan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami sungguh-sungguh mengasihi-Mu Tuhan. Kami sungguh-sungguh mencintai-Mu Bapa. Kami sungguh-sungguh Tuhan Yesus menghormati Engkau Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkaulah sumber kehidupan kami. Engkaulah sumber Yesus Tuhan kemampuan kami. Engkaulah sumber Tuhan segala-galanya dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati Tuhan Yesus Tuhan seluruhnya Tuhan. Hamba-hamba-Mu yang sudah melayani Engkau Bapa di surga. Biarlah Tuhan Yesus Tuhan apa yang sudah kami kerjakan Tuhan dalam ibadah kami Bapa yang baik. Kami tidak akan kekurangan keberuntungan Tuhan. Engkau akan menghitung segala sesuatunya Bapa di surga, karena Engkau adalah Allah yang adil. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati Tuhan Yesus Tuhan seluruhnya persembahan pujian, persembahan penyembahan kami Tuhan, persembahan Tuhan tantangan kami yang sudah kami berikan Bapa di surga kepada-Mu. Biarlah Tuhan Yesus Tuhan yang membalaskannya berlipat-lipat kali ganda Bapa yang baik. Tuhan Yesus Tuhan Kau berkati seluruhnya kami jemaat Bapa di surga. Berikan kepada kami Tuhan Yesus Tuhan kasih karunia-Mu Tuhan, untuk kami bisa terus Tuhan melaksanakan kehidupan kami Bapa di surga, untuk takut kepada-Mu Tuhan, hormat kepada-Mu Tuhan. Engkau Bapa di surga menjadi perlindungan kami Tuhan. Berkati juga Tuhan Yesus Tuhan pekerjaan kami, berkati rumah tangga kami masing-masing Tuhan. Berkati Tuhan kuliah kami, sekolah anak-anak kami Bapa di surga, juga Engkau berkati Bapa yang baik. Biarlah Tuhan Yesus Tuhan Engkau yang memberikan kepada kami hikmat-Mu Bapa di surga Tuhan Yesus, untuk kami bisa Bapa di surga Tuhan bekerja, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kami Bapa di surga, tugas-tugas kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa Bapa di surga Tuhan Yesus Kristus Tuhan buat bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Mari Kau berkati Tuhan Yesus Tuhan bangsa kami Tuhan. Biarlah Kau Bapa di surga menolong Tuhan pemerintah kami dan seluruh rakyat Bapa di surga Tuhan, untuk kami Tuhan Yesus Tuhan bersatu melawan pandemi corona ini Tuhan. Biarlah Kau Bapa di surga yang menyertai kami Tuhan. Bungkus kami dengan kuasa darah Bapa yang baik. Pagari kami dengan para malaikat-Mu yang berpasukan Bapa di surga. Engkau berkati Tuhan Bapak Presiden kami, Wakil Presiden dan seluruh menteri-menteri Bapa di surga yang sedang berjuang Tuhan Yesus Tuhan. Engkau berkati Bapa di surga, lindungi Bapa yang baik. Dan juga Tuhan kami berdoa Bapa di surga buat para medis Tuhan Yesus Tuhan, dokter-dokter, perawat-perawat Bapa di surga Tuhan Yesus Tuhan, dan siapa Bapa di surga yang ada di garis terdepan Tuhan. Engkau lindungi Tuhan Yesus Tuhan, jauhkan Bapa di surga dari segala Tuhan virus corona Bapa yang baik. Dan juga kami berdoa buat TNI Polri Bapa di surga, berkati dengan kasih setia-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati Bapa di surga sepanjang Tuhan Yesus Tuhan minggu ini Tuhan, pelayanan kami Bapa di surga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Sebelum kami mengakhiri Tuhan ibadah kami mau menerima berkat daripada Tuhan. Mari tadahkan kedua tanganmu, arahkan hati dan imanmu kepada Yesus Kristus. Dengan iman, terimalah berkat dari Allah Bapa, berkat kasih sayang dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, berkat persekutuan dan pengurapan dari Allah Kudus pasti memberkati iman dan keluarga, memberkati sekolah dan perkuliahan, memberkati pekerjaan dan seluruh usaha. Dijadikannya Engkau kepala, disembuhkan Engkau dari segala sakit penyakit, dipenuhi lubuk-lubukmu dengan berkat-berkat yang limpah, mulai hari ini besok sampai selama-lamanya. Di dalam nama berkat Tuhan
Saya ucapkan selamat hari Minggu buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Percayalah hari ini berkat Tuhan pasti menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.